Welcome to Millennial Baper. HPI ya. Sebenarnya awalnya tuh nggak langsung HPI. Jadi memang kalau misalnya kisah-kisah sedikitnya ya, nggak juga ujuk-ujuk ya si Laila ini tiba-tiba kepikiran. Cuman nggak tahu kenapa, memang mungkin turunan ya. Papaku juga dulu tuh orangnya seneng ngumpul-ngumpulin orang gitu. Nah tuh turun ke aku kayaknya gitu. Nah dari zamannya Lail datang ke Jakarta itu kan sendiri, bener-bener sendiri, nggak tahu mau siapa temannya. Jadi sampai tinggal di Masjid Fatullah dulu 3 hari gitu. Nah itu ngebuat satu frame yang dimana gue harus punya teman banyak. Gue harus punya saudara banyak. Nah itu yang menjadi nyawanya Lail sih, bahwa Lail ngerti betul saat kita hidup sendiri nggak enak gitu loh. Bener, kita ngerantau tuh nggak enak, jauh dari siapa-siapa tuh nggak enak gitu. Dan Lail menikmati sekarang betapa senangnya saya dimanapun punya teman, punya saudara gitu. Nah jadi waktu pas zamannya pertama di UIN itu kita buat namanya ICI, Insan Cendekia Indonesia. Sampai hari ini mungkin sekitar hampir 10 tahun ya gitu kalau nggak salah. Dan sekarang ICI. Nah memang itu masih tetap bergerak sampai hari ini untuk gerakan di kampus. Nah, kayaknya ini nggak cukup gitu. Waktu 2016 akhirnya kita berpikir bahwa Lail tuh kepengen banget gitu. Punya mimpinya waktu itu sama Faiz sama Septi di mobil dengan segala kegalauannya kita. Kayaknya kalau misalnya bikin silaturahmi akbar dari Sabang sampai Merauke bisa kali ya gitu. Nah, cuman kan anak muda nggak punya duit gitu ya. Gimana caranya ya biar mereka itu bisa ketemu gitu loh, ngobrol nggak katanya gitu. Lalu tuh agak kurang suka gitu kalau katanya Vian tuh gini, enggak, coba Vian cerita sendiri, itu lebih enak kita dengernya gitu. Kata Kak Ino gini, oke coba cerita, di Ambon emang bener gitu. Nah kalau misalnya kata orang Ambonnya kan iya, jadi saya gini-gini ya enak kayak gitu. Jadi itu yang jadi langkah-langkah awal kenapa sampai hari ini tuh HPI muncul. Nah akhirnya di 2017 sebenarnya punyalah satu gerakan yang ketemunya sebenarnya gara-gara di Padang. Waktu itu Lail dikasih tiket kegiatan ya sama Pak Diko. Pak Diko, RTS di Padang. Lail di sana melihat bahwa sebenarnya ingin melihat fenomena di sana kan dominan Muslim, terus bagaimanalah anak-anak muda di gereja kayak gitu. Nah akhirnya ketemulah satu orang yang dari Padang, akhirnya kita bikin namanya Nyanyian Indonesia, itu di Sentul. Itu 8.500 orang lah kita hadir di sana. Sebenarnya idenya ada satu. Waktu itu tidak salah kita suka K-pop, kita nggak salah juga kita nontoninnya yang di luar gitu ya. Tapi jangan lupakan gitu loh budaya, karakter bangsa yang sebenarnya kita tuh punya angklung, kita juga punya tarian-tarian reog atau dan segala. Maksudnya sekarang tuh reog tuh lebih ke identik kucing yang lagi berantem gitu. Tapi lu tahu nggak reog itu tarian yang luar biasa maknanya misalnya gitu ya, salah-salah jaipong atau misalnya tarian suku-suku kalian tuh kan Cakalele di Ambon baru tahu tuh. Nah itu terlalu banyak untuk kita tidak pelajari gitu loh. Maksudnya apakah itu tidak menarik? Kenapa? Nah makanya Nyanyian Indonesia datang hadir waktu itu adalah untuk ingat anak muda ini loh tarian yang begitu indah kita bisa saksikan, Indonesia punya gitu. Berapa orang tuh yang datang? 8.500 anak muda kayak gitu. Gampang banget ngomongnya. 2017 waktu itu memang dibikin di mana tuh? Bandung? Di Sentul Convention Center. Gitu. Dan itu sama pendeta dari Padang gitu. Nah dari situlah mulai kayaknya cuma 1 hari doang kegiatan ini dilakukan, kayaknya kok nggak impact ya. Orang pulang bawa kotak nasi sudah lupa. Gitu. Nah akhirnya 2018 kita kepikiran untuk bikin lagi gitu, tapi lebih simultan. Nah disitulah pertemuan kita mungkin ya pertama kali. Itu pun masih trial and error, dan ini korban pertamanya di Festival Pemuda. Gitu. Akhirnya Tela bikin Festival Pemuda ya. Akhirnya disitulah bikin Festival pertama kali berarti itu ya. Pertama kali. Nah sebenarnya kenapa adanya Harapan Pemuda Indonesia? Dulu 2017 kita cuma bicaranya Pemuda Indonesia. Karena nggak tahu kita mau gimana ya bikinnya gitu. Karena ngerasanya yaudahlah, karena orang pun kenalnya itu Laila, timnya Laila gitu. Akhirnya kita butuh nama gitu kan. Nggak kepikiran juga waktu itu, udahlah Pemuda Indonesia aja gitu. Selagi lo Pemuda Indonesia, lo boleh gabung sama kita kan kayak gitu. Kita harus bangga. Kita dimasuk kategori muda ya? Iya dong. Muda. Masih muda lah ya. Kan ada pemuda yang senior, apa namanya? Senior milenial. Nah itu halusnya tua ya. Masuk ke kenapa ada HPI dan kenapa namanya Harapan Pemuda Indonesia. Jadi waktu itu
terulang-ulang kata saat kita meeting bareng tuh adalah kita nggak banyak, kita paling banyak tuh 10 orang ya. Oke. Tim kita pun sekarang 10 gitu. Kita selalu ngomong, ya harapan saya adalah anak-anak muda begini, ya harapan kita ke depan kita begini. Oh kenapa sih dengan harapan? Makanya harapan pemuda Indonesia menjadi penting menurut kita adalah kita mungkin orang tanpa harapan tuh bisa selesai dalam waktu sekejap gitu ya. Iya benar. Dengan botol baygon gitu misalnya kayak gitu. Udah keracunan. Pandemi kemarin udah banyak banget tuh orang hilang harapan. Banyak banget hilang harapan. Tapi dengan harapan kita mungkin bisa hidup beberapa hari lah. 1-2 hari, katakanlah kita nggak makan ya, kita nggak puasa, bisa 2 hari deh. Masih kuat gitu loh. Tapi tetap minum. Nggak minum, nggak makan, mungkin kita bisa kuatnya 1 hari ya. Beda-beda setiap orang. Katakanlah 1 hari kita masih bisa kuat tanpa aktivitas gitu. Tapi tanpa harapan kita nggak bisa loh hidup. Iya benar. Sama sekali. Nih bayangin deh gitu, yang putus cinta aja bisa orang sakit, depresi dan segala macam sampai jantung, kolera segala macam. Nah, itu gimana waktu putus cinta? Itu dia. Ya itu fakta gitu. Apalagi di anak muda. Tapi dia untung masih punya harapan ini ya. Karena kita tuh harus terus ngehidupin harapan kita. Benar. Sama harapan tuh cita-cita. Harapan itu satu nyawa yang harus kita jaga gitu loh. Hidup sampai hari ini emang apa? Harapan kan? Harapan besok lebih baik, harapan kita bisa lebih sukses, gerakan kita misalnya sekarang diterpa dengan segala macam masalah, harapannya kita ayo kita bisa bangun lagi. Anak muda sekarang kok ngedown, ya udah kita punya harapan baru lagi gitu. Dengan harapan kita bisa terus hidup. Tanpa harapan pemuda Indonesia mungkin kita nggak ada. Ya itu cuma produk marketing ya, tapi ya itu nyawanya gitu. Makanya kenapa namanya Harapan Pemuda Indonesia. Harapan Pemuda Indonesia. Nah uniknya gini, dari Harapan Pemuda Indonesia, Teteh ini yang notabene muslim itu sering masuk gereja bro. Bahkan Barisan Lapar nih ini for info aja ya. Kita ini gereja di bawah kita, pembina kita ada Paniko. Kita nggak pernah ngobrol secara langsung. Paniko apa kabar gitu. Bapak suka makan apa sih hari-hari? Ya kan. Terus kalau teman-teman pasti tahu pendeta namanya Pak Stephen Tong, ya kan, pendeta besar itu di Reform. Malah pernah kita ketemu secara muka. Nah ini dia, ya kan. Bisa chat-chatan. Itu gimana ceritanya? Maksudnya bisa bikin gitu. Kok bisa lebih banyak kenal pendeta dibandingin kita gitu. Lebih Kristen daripada Kristen ya. Ya itu tadi balik lagi ke yang Lail sampaikan di awal bahwa kita mungkin hanya kurang bagaimana mensyukuri anugerah yang ada. Gitu. Jadi menurut Lail ya itu anugerah aja. Dengan Lail berjalan mungkin ya. Lail juga kan pasti menghadapi tantangan Lail sendiri di internal ya saat Lail ternyata lebih aktif di non-muslim gitu. Padahal Lail sendiri muslim. Tantangannya adalah orang kan mempunyai asumsi. Orang punya pandangan ya. Sampai kapan kita juga akan terus berjalan atas pandangan orang kan enggak gitu. Itu bisa menjadi pengetahuan kita untuk tetap dalam rule. Tapi saat kita punya terobosan, kita punya langkah yang baik, kenapa nggak kita coba? Rumusnya memang salah ya memang kita harus minta maaf dan perbaiki. Tapi kalau misalnya kita melakukan yang benar tapi belum orang melakukan ya kita harus jadi peluncurnya. Ya itu memang gambling, bisa oke, bisa enggak gitu. Dan memang tidak semudah dengan hari ini Lail ceritain ya gitu. Saat Lail juga judging bahwa Lail juga memurtadkan ini itu segala. Itu bukan achievement tapi lebih kepada bahwa tantangan itu loh yang bikin Lail itu sampai sejauh ini juga gitu. Bahwa Lail juga harus menegaskan, enggak saya tetap muslim walaupun berteman dengan Kak Ino Kanando. Gitu. Berapa kali Lail mungkin masuk ke gereja lah tetap muslim. Karena kenapa? Itu siarnya Lail gitu. Bahwa ingin menjelaskan gitu. Enggak kok, saya tidak semenyeramkan yang mungkin diasumsikan teman-teman baca di medsos, baca di koran bahwa muslim itu begitu sangat menyeramkan gitu. Enggak gitu. Itu pernah terjadi. Tapi let's move on. Kita generasi baru. Jangan sampai cerita itu terulang. Gitu loh. Saat misalnya bicara Ambon banyak juga kasusnya kan. Lalu pernah di Poso juga waktu itu di Palu gitu kan. Belum mungkin cerita Gorontalo dan Ketimuran. Belum kita bicara Madura dan segala macam. Fenomena itu lebih juga kencang di luar negeri. Tapi yang kita dapat di anak muda sekarang milenial generasi Alpha, apalagi Delta dan segala macam generasi yang terus tumbuh yang makin cepat itu yang ditangkap tuh cuman apa? Kristen begini, Hindu begini, Islam begini. Kenapa nggak kita tuh tanya langsung? Emang kalian kayak gitu ya? Enggak kok.
Akhirnya kan punya Iya. cerita, enggak kok, saya main juga di masjid kalian, enggak apa-apa kan? Oke. Gitu. Tanpa harus syahadat dulu masuk ke Oke, ini, oke. enggak kan? Enggak. Iya, iya. Kalau aku datang Iya. harus tadi main air dulu, enggak kan? Enggak, Gitu ya. iya. Soalnya itu saya bisa kayak, Walaupun ada kolam apa sih? Iya. Ya kalau Vian habis ini mau langsung ngebaptis nggak? Trial error aja dulu. Nanti kalau nggak nyaman ya balik lagi. Nah, ya itu sih sebenarnya makanya sampai ketemu sama Pak Niko juga sebenarnya satu keberanian aja gitu. Jadi sebenarnya adalah Lael juga sama gemetarnya sama kalian ya. Mereka pimpinan yang sangat dihormati. Bohong Lael saat juga mentestimonikan ini juga, waduh nanti gimana pandangan orang. Tetap manusia si Laila juga Oke, gitu. iya. Tapi Lael menguatkan diri untuk bahwa enggak kok, saya tidak punya asumsi apa-apa. Pak Niko pasti baik sebagai seorang manusia dan tokoh agama yang nggak mungkin jemaatnya sebegitu banyak di Indonesia gitu akan melakukan apa-apa ke lain, lu nggak mungkin. Iya, benar. Sangat tidak mungkin. Dan harapannya pemikiran ini pun ada di teman-teman. Kalau ketemu nanti Habib siapa gitu nggak harus berpikir yang aneh-aneh. Oh iya, Ketemu aja iya gitu. benar-benar. Coba lihat makannya nasi apa enggak gitu. Benar. Even misalnya kita makannya beda, saya nasi dia misalnya sagu, Iya. kan sama-sama makannya pakai mulut gitu. Iya benar. Nggak yang lainnya gitu, disuntik atau gimana gitu ya. Ya artinya maksudnya kita sama-sama manusia. Kenapa kita tidak kedepankan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri gitu. Oke, berarti Jadi berbicara nggak usah itu, sorry potong, gue penasaran aja, juga penasaran banget sama HPI secara khusus gitu. Karena kita lihat Festival Pemuda itu bisa mendatangkan ribuan anak muda, ya. Dan berbagai mitra seperti Pak Niko dan Pak Stephen Town dan yang lain, mitra-mitra yang lain. Di Sentul aja tuh kurang lebih 10.000 ya, Ate ya, yang datang ya di sesi 2018. 2018 sudah 1.500. Iya, buset 1.500 gitu. Terus di JKI RTS kita pernah nggak 11.000 no ya? 10.000 ya. Terus di JKI 2019 di Semarang ya gilirannya Jawa Tengah itu kurang lebih 10 ribuan ya gitu. Dengan Pak Ganjar juga speech itu waktu itu ya. Dan pandemi Dipaksakan itu sedikit karena nggak mau datang waktu itu. Iya benar. Terus pandemi tetap di online gitu kan. Dan sekarang akan bergerak di Surabaya gitu. Nah, maksudnya gini, dengan masa segitu banyak, dengan mitra yang begitu hebat-hebat kita pikir, bukan hanya di kalangan Kristen tapi semua kalangan agama, pengusaha dan lain-lain. Mereka mau ikut dalam programnya secara khusus HPI. Pasti kan ada sesuatu di situ yang diharapkan juga. Nah, kalau kita mau tanya, bisa nggak sih nyawanya apa sih yang bisa dideskripsikan sehingga baris maper tuh bisa minimal rohnya itu dapat gitu. Kayak gitu. Sehingga mereka aja bisa mau ikut mitra-mitra dan para itu. Nyawanya itu apa sih, Teh? Sebenarnya nyawanya ya kita pengen kolaborasi aja sih. Kita anak muda pengen dibimbing juga gitu. Kalau yang katanya anak muda itu bakal jadi generasi penerus. Agen perdamaian. Apalagi penerus bangsa. Iya. Yang kayak apa? Nah, orang-orang senior ini kan lebih duluan hidupnya. Belum tentu kita nyampe tua, tapi yang tua pasti ngelewatin muda kan. Iya dong gitu. Dan bicara misalnya kekayaan atau kemampuan, yang hidup duluan pasti lebih mampu, lebih kaya duluan. Atau misalnya yang susah, lebih susah duluan dibandingin kita yang sekarang merasa juga paling susah, misalnya paling pusing gitu kan. Artinya apa? Sebenarnya mitra-mitra itu adalah bagian daripada kita jalan bersama. Kita juga nggak mau anak muda terlalu tertinggal jauh atau kita merasa bahwa sekarang paling hebat, paling tinggi karena sekarang bonus demografi. Enggak juga. Jangan jumawa anak muda. Kita nggak mungkin ada kita kalau nggak ada orang tua. Itu juga harus ingat gitu loh. Dan artinya apa? Etika moral juga harus tetap dibangun gitu. Jadi ruh yang memang kalau misalnya di HPI kita bangun adalah kita semua harus rempuk, harus barengan. 3 elemen yang kepengen kita temukan, kita silaturahmikan. Yang pertama, sektor daripada birokrasinya. Itu siapa? Pemerintah. Yang kedua, yaitu pemodal. Siapa? Para pengusaha. Yang ketiga, siapa? Objeknya. Siapa? Anak muda. Yang sekarang hari ini yang paling banyak akan terlahir adalah anak muda. Nah, kalau 3 ini jalannya sendiri-sendiri mungkin mencapai tujuannya. Tapi kan mungkin dengan waktu yang berbeda. Dan dengan capaian yang mungkin ketemunya entah. Apakah mereka akan sama-sama ketemu dengan visi yang sama? Ya mungkin di Festival Pemuda di HPI kita pengen sama-sama. Jadi bersinergi gitu ya? Sinergi. Jadi memang semua 3 elemen ini adalah saling mendukung di tempatnya masing-masing.
Oke. gitu. Jadi jangan paksa anak muda juga harus ngeluarin duit banyak ya, mungkin nonsen, belum Oke. gitu kan. Walaupun sekarang banyak anak muda yang jauh lebih kaya dibandingin orang-orang yang tua. Oke, benar-benar. Karena digital marketing Iya, dan lain-lain lah betul. gitu ya. Tapi tadi jangan jumawa, mereka Yes. pasti lebih tahu Setuju, bagaimana setuju. manajemen resiko yang sudah mereka hadapin. Iya, Belum tentu benar. anak muda tuh belum tentu saat kaya itu juga akan stabil. Bener, Karena- apalagi emosinya. Nah, memaintain Iya, sesuatu yang udah maintenance-nya, kita ya. dapat itu tuh lebih susah loh. Iya, iya. Kayak sekarang ya, dengan adanya Vian hari ini itu satu achievement. Iya Oke. dong. Satu achievement dong. 2018 Baru gue pengen nanya langsung itu lagi. festival diadain ya kan. Iya. Festival diadain. Kalau misalnya terus habis ini dapatnya apa? Salah satunya Vian dari Gorontalo gitu. Oke, berarti Vian ini bisa dibilang produknya ya. Produk. Yang achieve ya. Achieve dong. 2018. Setidaknya apa ya? Sebenarnya Gokil. kita nggak berharap bahwa HPI adalah yang terbaik, enggak sama sekali. Karena kami adalah juga masih baby banget gitu ya untuk bilang kita yang terbaik sama sekali. Kita hanya mengambil sedikit bagian yang mungkin orang-orang yang lain sudah ambil fokusnya, kayak gitu. Itu oke. mungkin menariknya. Apa? Ya tadi 3 produk ini, 3 elemen yang ada dalam kehidupan kita, dalam bergerakan kita adalah menyatukan dari semua generasi, dari Oke, semua latar belakang. benar. Kayak gitu. Ya tugas bangsa tuh bukan tugasnya cuma anak muda, Ya. orang tua, pemerintah, Iya, benar sih. anak sekolah atau nggak sekolah, enggak. Dia hidup tinggal di tanah Indonesia, itu tugas kita. Oke. Kan kayak gitu. Gitu paling. Ya mungkin kalau lebih bicara HPI atau festival mungkin lebih Vian lah yang harus Nah, ditanya. sekarang kita langsung naik Vian bentar kali ya. Benar. Lo bisa sampai dari 18 lo peserta Vian. Nah sekarang jadi tim inti. Nah itu emang apa yang lo rasain gitu Vian? Kalau tadi mungkin Kak Lain bilang bahwa kita orang-orang yang di apa ya, yang apa namanya tadi dijebak bukan? Ya, dijebak lah. Hampir dijebak Apa? lah ya. Bang. Kita dijebak di tempat yang benar sebetulnya. Dijebak di tempat yang benar. Iya. Oke. Jadi kadang ada Terjebak orang- di tempat yang benar. Iya, Oke. ada orang yang dijebak tapi dia menyesal. Nah, Oh iya, jebakan benar. itu justru ya nggak ada penyesalan sama sekali. Justru yang kita dapat berbagai teman yang memang dihadirkan di situ. Oke. 34 provinsi yang memang itu punya keterwakilan dari masing-masing suku, Iya. budaya, agama, warna kulit dan lain sebagainya. Dan kita berbaur menjadi satu tanpa perbedaan bendera. Iya. Biasanya kan kalau mahasiswa itu ada benderanya ini, benderanya itu, benderanya Iya, itu. iya. Nah, kita dikumpulkan dalam satu pertemuan yang Iya. itu memang tidak ada perbedaan bendera, tidak ada perbedaan agama, tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan apa. Ya paling perbedaan itu justru mengeratkan kita semua di situ. Makanya kenapa saya waktu ke Jakarta diajak untuk kolaborasi sama-sama menjadi Iya. bagian dari kepanitiaan, Iya. ya siap karena memang itu hal nyata yang bisa kita berikan kontribusi. Iya. Wih, berarti roh HP-nya udah ini ya. Udah masuk. Ya. Di Bali juga udah ada kalau bercanda. Nah, mungkin ini kali ya, apa namanya terakhir nih. Karena kalau kita kayak belajar tentang di HPI itu sebenarnya juga memfasilitasi dari Kristen dan Muslim itu untuk kita bisa ketemu sama-sama ya. Ada nama sebuah program itu adalah Millennial Hangout. Kalau kita milenial, sebuah agama kayaknya. kalau kita milenial Milenial. baper. Apa tadi yang bahasa yang tua halusnya tua yang kasarnya tua tuh apa namanya? Milenial senior. Senior milenial. Nah, di situ ternyata apa namanya salah satunya yang paling permasalahan adalah ternyata komunikasi itu ya Ya. antara Muslim dan Kristen. Karena Muslim ini berpikir kita ini eksklusif bro. Iya, Iya kan. Makanya ada satu quotes dari Mama, bukan quotes ya, ada satu kalimat dari Mama Hana tuh. Ino, kamu lihat Ino. Cara bicara kan Ino, kamu lihat Ino. Itu kalau gereja itu itu ngomong Mama atau Tabita? Mama Hana. Oh, kan. Mama Hana. Itu gereja itu ada pagernya Ino. Ya, kalau masjid tuh nggak ada. Iya, Ya, kita tuh terlalu eksklusif gitu. Iya, Sebenarnya iya, benar, kita benar. sadar kita terlalu eksklusif. Nah, kita eksklusif pun ternyata adalah karena kita mendengar isu-isu Iya. yang mana kita didiskriminasi, gereja ditutup gitu loh. Gereja nggak boleh dibangun dan segala rupanya gitu loh. Nah, ternyata yang kita perlukan adalah hari-hari ini adalah duduk bareng, ngomong bareng, baru kita bisa bangun negara dengan sama-sama gitu. Berkelas. Berarti rohnya HP udah transfer lagi nih. Lo ngerti kan kenapa Langsung. setiap kita bikin millennial hangout gue narasumber? Oh jangan. Berarti rohnya makin besar.
Tadi mau ketawa ya. Surya Paloh. Galah Vianda. Nah, tapi dengan demikian kita bisa bercandanya udah bisa lebih enak gitu loh. Ya kan kita bisa bercanda, "Teh, yuk mau gak dibaptis?" gitu. Iya. Ya kan? Gue suka dibilang bahwa, "Mak, coba yuk, bisa yuk." Asadu, gitu kan? Gue bilang nggak apa-apa sih ada, tapi di kolam baptis gue bilang kayak gitu. Nah itu sesuatu bercandaan yang sebenarnya hilang hari-hari ini. Iya gak sih Teh, bener gak sih kayak gitu? Iya. Sebenarnya ya itu tadi kalau misalnya Kak Ino bilang kita bisa tadi kata-katanya bagus banget lah pokoknya. Satu yang hilang, bermain bersama. Iya. Jadi buat anak muda tuh nggak usah terlalu banyak mikir banget yang terlalu serius ya, karena itu ada partnya saat kita duduk di belajar gitu. Tapi belajarnya di anak muda tuh ya bermain gitu sih sebenarnya. Iya. Makanya sebenarnya disuguhkan di festival itu adalah cara bermain. Iya. Mungkin kita lupa cara bermain kita antara kita anak Indonesia tuh lupa main gobak sodor. Oh iya, enggrang. Ya kan? Aktivitas main Uno lah. Oke, Uno tuh dari mana sih gitu kan? Benar. Dulu tuh kan dam-daman, pernah tahu dam-daman gak sih? Atau main bekel, Iya. atau misalnya main bola gitu kan, main takraw, itu udah hilang. Padahal itu budaya-budaya kita gitu. Benar. Dan di situ jelas gitu loh. Saat kita bermain, maka ada emosi yang muncul, ada tenggang rasa yang kita bentuk, kolaborasi yang kita kita hadirkan untuk memenangkan apa? Sebenarnya satu ya memenangkan permainan itu aja. Oke sih. Tapi sekarang hadir terlalu serius bahwa isu-isu ini menjadi permainan yang akhirnya menjadi satu permasalahan yang menjadi berat gitu loh. Oke. Padahal sebenarnya nggak segitunya. Iya. Mungkin Pancasila juga memang kalau dibaca ya cuma hafal, belum juga tentu dia mengerti. Iya benar. Tapi dengan cara kita tidak hafal juga makin bahaya. Karena dengan kita hafal aja nggak ngerti, gimana kita nggak hafal? Tapi bukan itu poinnya. Artinya bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila yang begitu luar biasa. Butirnya cuman segitu, tapi kita tuh ya itu adalah daripada semua kehidupan kita loh. Iya. Gitu kan. Kita memang punya Tuhan yang masing-masing, ya sudah, taatlah pada Tuhan masing-masing. Gak usah judge paling soleh deh. Iya. Orang yang ngejudge paling soleh, dia yang udah paling berdosa dan dekat dengan neraka kayaknya ya. Karena tidak ada yang orang dekat dengan neraka itu yang ngejudge dia lebih soleh atau tidak gitu. Urusan surga itu kan urusan Tuhan. Urusan manusia adalah beribadah gitu. Gitu. Dan belum lagi kan poin misalnya kedua, ngomonginlah keadilan sosial, kemanusiaan dan segala macam. Itu banyak banget dan itu bisa dari kehidupan kita yang bermain. Kayak lu jajanin gua ya, gue belum punya duit nih kayak gitu. Aduh, hal itu tuh dalam loh kalau misalnya kita bisa pelajarin. Gak mungkin kalau kita udah punya isu yang sentimennya udah satu sama saling ngeblok, nggak mungkin bisa bercanda begitu. Aku udah masuk dari gerbang aja udah siapa pakai jilbab masuk ke gerejaan kayak gitu kan ya. Misalnya kayak gitu, apalagi perempuan ya yang muslimah pakai berjilbab itu agak terlalu sulit kita bisa main. Mungkin itu sih. Oke, jadi harapannya dari HPI sendiri ya itu ya. Jadi Festival Pemuda tuh terbentuk juga memberikan wadah ini ya, Mbak Tite ya. Dan kalau misalkan kalau gue lagi jalan-jalan sama Lela sama Septi dan segala rupanya, mereka selalu mentraktir saya. Kenapa selalu mentraktir? Ternyata ada ayatnya di Al-Quran bahwa ternyata kalau mereka itu wajib ngasih makan orang Kristen. Benar. Kalau kita ayatnya ada nggak? Banyak. makanya pas mereka lagi traktir, Kaino mau apa gitu? Ya Kaino nyebutnya mau Starbucks, mau apa gitu, dibeliin. Jadi kalau itu mereka ini, ya mereka lagi beribadah. Mereka lagi menjalankan perintah Nabi gitu. Lagi ada safety ya. Vian, mulai besok kita lihat di Alkitab ayat mana yang siap-siap di mana di Surabaya ya. Oke, thank you Teh Lela. Mungkin terakhir pesan buat teman-teman anak-anak muda Barisan Baper yang mendengar podcast ini. Gimana sih kita ini harus menjaga perdamaian di Indonesia sebagai agen perdamaian? Dari Lela dan terakhir Vian. Vian dulu. Kalau saya menyesuaikan dari tadi gitu ya. Nggak bisa mendahului. Ya mungkin kalau dari Lela ya sesederhana, yuk kita main bareng.
jangan main masing-masing, Iya. jangan main sendiri-sendiri, karena main itu paling seru adalah bareng-bareng. Iya. Iya. Dan makin banyak warnanya makin seru. Jadi di situ kita bisa saling sama-sama belajar juga bonusnya, saling memahami, Iya. saling bisa kontribusi tentu, dan bisa saling membangun satu sama lain. Jadi ya menjaga perdamaian hari ini untuk anak muda, yuk main bareng. Main bareng. Main bareng. Main bareng. Iya. Main apa itu selanting main Iya. bareng. Yuk, main bareng. Kalau saya mungkin kita bisa berbeda suku, kita bisa berbeda warna kulit, kita bisa berbeda kebudayaan, kita Iya. juga bisa berbeda Tuhan. Tapi Iya. yang paling penting adalah kita masih sama-sama punya nilai toleransi di dalam. Itu yang paling penting. Kuat sekali. Memang benernya produk ini Produk BM. festival pemuda. Gokil. Oke, thank you banget Lela dan Thank you juga Tia. Fian. Bye, Fian. Bagi teman-teman yang tertarik akan video ini boleh di-share, di-like dan juga di-subscribe. Jangan lupa komen yang baik-baik untuk kita bisa menjauh lebih baik lagi. Dan juga jangan lupa di tahun 2022 ini bagi teman-teman baper yang nonton yang ada di sekitar Jawa Timur dan Surabaya, kita ada Festival Pemuda 2023 yaitu dari tanggal 22. Iya. Dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 17 November. November bukan di Desember. Surabaya. Jadi lucu-lucuan. Jadi teman-teman boleh ikut dan daftar. Kalau misalkan ada yang mau daftar nggak tahu mau kemana, boleh komen di video ini, nanti kita bantu. Iya. Oke. Thank you. Thank you. Tuhan berkati, Sukses guys. buat Festival Pemuda nanti tahun ini. Iya. Yang- Kita akan ke Surabaya, kita akan panas-panasan lagi. Iya. God bless you. God bless. Dah. Oke, thank you. Thank you. Welcome to Millennial Baper.